Kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, hari ini 11 Sya'ban 1440 Hijriah, sekitar 28 hari lagi atau 19 hari lagi kita bertemu dengan tamu aku. Hari ini kita mau tuntaskan tentang kecerdasan Isra Mi'raj dalam terapan 24 jam. Sana udah siap? Nah, habis jalan-jalan nih. Halo, udah siap bergerak nih? Nah, kepotong kemarin, kepotong kepala, kepotong ke sana, habisnya di mana? Segera nih, habis mau jalan. Nah, harus siap berdiri terus ya kan? Nah, jalan sana, jalan sini, siapkan. Pada hakikatnya ini adalah konsep yang dikasih Allah pada diri kita. Kita punya tangga dari hidup, kebutuhan hidup, kenikmatan hidup, pengetahuan hidup, tugas hidup, hakikat hidup. Kesempurnaan hidup. Ini tiap hari yang kita lakukan. Kita hidup ini kalau diusiakan, dibagi 9 tahun, 18 tahun, 27 tahun, ya kan, 36 tahun, 45 tahun, 54, 63. Hidup kita sebatas mata kaki. Yang kedua, mulai naik dari kebutuhan lambang lutut kita, seks kita, kenikmatan hidup, perut, jantung atau dada, leher, dan kepala. Ini adalah yang kita cari tiap hari. Di dalam sholat kita punya 7 gerakan. Tegak, ruku, i'tidal, ya kan? Sujud, duduk antara 2 sujud, sujud lagi, salam. Bisa dipahami? 7 gerakan sholat kita ini. Di Isra yang sudah kita kaji kemarin, ini pendalamannya, berjalannya dari ujung kaki ke kepala. Jadi Bani Israel dia berjalan hanya sampai ke perut saja. Ini adalah titik tengah, namanya pengetahuan hidup. Sekolah kita tinggi-tinggi, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, itu dalam rangka untuk mencarikan pengetahuan hidup. Setelah dapat doktor, profesor atau jabatanmu, naik ke atas, perhatikan untuk sampai ke kepala. Yang ada mundur ke bawah, dapat profesor, doktor, dapat jabatan kita.
dengan ilmu pengetahuan kita kok turun ke bawah lagi, naik ke atas. Maka banyak orang pensiun harusnya dia sudah berhentikan yang jahil, naik dia kepada yang batin. Usia kita kan 0 tahun sampai 40 tahun. Ini berhenti. Ini dunia. Di sini mulai kita perhatikan arah 40 tahun ke atas sudah akhirat. Ternyata kita tambah lagi. Ya kan? Bang Tri berapa pensiunnya? Usia berapa pensiun? 36. Hah? 36. 56. Kurangkan 58. 63. Pensiun 58 kurangkan berapa? 40. 18 tahun kita ambil. Kita berhenti harusnya bekerja, cari dunia, cari akhirat harusnya. Ditambah lagi kita kurang puas. Sudah usia 65 turun lagi ke bawah. 40 kau berhenti, naik kau ke atas. Berhenti di 40, naik ke atas. Kau tambah pensiunnya di 15, ada yang 55, ada yang 56, 58, ada yang 670. Dia ambil lagi 30 tahun ke sana. Kapan mikirkan akhirat? Kembali harus ke atas lagi kita ini. Ini namanya Isra. Ini namanya Isra. Naik ke atas namanya Mi'raj. Jadi kita berputar, sholat kita, saum kita berputar di 3 ini saja. Lutut, sek, perut turun lagi ke bawah, ini lagi ke bawah. Dari mata kaki semua. Siapapun kita, apapun jabatan kita, kita hanya berputar di sini saja. Kalaupun sholat, syahadat kita yang rukun Islam untuk mencari di sini terus, bukan naik ke atas. Di Isra Mi'raj kita ini bukan berjalan tiap tahun, tapi tiap detik dia berjalannya untuk kita mencari untuk sampai ke atas. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi kalau kita dikasih Allah usia kita ini urutannya kan lahir, balita, remaja, gitu. Anak-anak dulu, anak-anak, remaja, dewasa, tua, mati. Nah, setelah kita dapat remaja ini, harusnya kita naik ke atas. Ini banyak orang dewasa turun lagi ke bawah seperti anak-anak. Dia bermain-main apa namanya itu? Mobil-mobilan, piknik-piknikan dan seterusnya. Nah, inilah kita korban dari Isra. Jadi Isra ini adalah ujungnya nanti menjadi Bani Israel. Orang yang mencari kebutuhan di dunia ini namanya Bani Israel. Dalam cerita Bani Israel itu kan orang-orang yang mengejar dunia semata. Nah, gitu ya. Jadi kalau begitu kepada kita semuanya, usia kita ini lihat nih, harusnya dari hidup, kebutuhan hidup, kenikmatan hidup. Lihat, kita sudah punya pengetahuan hidup. Ini kita belajar sekarang. Pahami tugas hidup kita ini. Jantungmu ini. Hakikat hidup. Ya kan? Sampai ke kepala. Kesempurnaan hidup. Inilah namanya Mi'raj. Jadi, adakah anak-anak yang langsung ke kepala ini bisa memikirkan? Ada. Usia muda. Tapi nilainya kualitas tua. Nilainya. Ya. Khuzil kitab. Ada anak-anak. Tapi nilai dia sudah sampai memikirkan tentang kepala. Sebaliknya, banyak orang tua yang memikirkan tentang ke bawah lagi dia. Namanya Wildan Shiba. Buka Qurannya. Anak yang berkualitas kepala. Orang tua yang berkualitas ekor, gitu ya. Ekor buntut, dunia ini dicari terus. Artinya orang tua berkualitas ekor, tapi ada anak berkualitas kepala. Surat 12 ayat 19. Surat 73 ayat 17. Ini anak yang kepala.
Sedangkan ini adalah orang tua yang berkualitas ekor. Kajian kita itu ekor, potong ekor. Ekor jabatanmu, ekor kekayaanmu, potong tuh, supaya kau mengerti, memahami tentang hidup ini. Bacakan 12:19, ya. Yusuf 19. Dan datanglah sekelompok musafir, mereka menyuruh seorang mengambil air. Terbalik Yusufnya dulu ya, kita ambil yang 19-12. 19:12. Ini Yusuf muda, masih muda ya, tapi kita ambil yang 19 ya. 12 Yusufnya ya. Jadi ada anak yang berkualitas kepala, mikirkan akhirat, namanya Yusuf. Di sini namanya Yahya. Baca bang. Maryam 12. Wahai Yahya, ambillah, pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan hikmah kepadanya Yahya selagi dia masih kanak-kanak. Iya, kanak-kanak, tapi kualitasnya adalah mendapatkan kitab. Nah, kita yang sudah tua usia kita ini, apa yang kau cari? What are you looking for? You can buy house. Bang Tri bisa, you can buy house. Kamu bisa beli rumah. Not home. You cannot buy home. Ya kan? Jadi kalau kualitas-kualitas itu bisa semuanya. Maunya dibalik tadi nih. Besok usahakan beli. Besok itu artinya kapan kita ketemu lagi? Beli yang dibalik. Ya agak besar itu. Pakai apa namanya? Roda. Ini kan kecil. Yang agak lebih besar lagi dibalik. Bagus sedikit. Ada pertanyaan? Jadi kalau begitu Yahya dan Nabi Yusuf muda memang, tapi berkualitas kepala. Sedangkan banyak manusia usia tua berkualitas ekor. Bacakan 73 ayat 17. Bang Tri yang keras. Kalau belum dapat langsung. Wah, lama kali ini. Oke. Bisa, Pak. Pegang ya. 17, 73. 73 ayat 17. Muzammil. Ayat 11, Boy. 17. Bismillahirrahmanirrahim. Tempelkan ke situ tuh. Dengan cara itu kami hendak menguji mereka. Mana? 73 udah ketemu belum? 17 sebelah kiri. Lalu bagaimanakah kamu akan dapat menjaga dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban? Tuh. Anak-anak beruban itu teguran kepada orang tua yang sudah tua seperti anak-anak. Wildan Shiba namanya. Orang tua yang tiap udah mau mati dia cari ekor lagi, dia cari ekor lagi, potong ekornya, naik ke atas. Nah, gitu. Jadi untuk apa kamu belajar? Untuk apa kita belajar nih, Pak Berkah, Abang Dabar? Kenapa duduk di sini? Untuk potong ekor yang dulu supaya naik ke kepala. Jadi Isra Mi'raj bukan hayalan, tapi cerita dalam 24 jam. Untuk tiap hari kau Isra Mi'raj, potong ekornya. Ekor kebapaan, anak, saudara. Di At-Taubah 8:24 dan Ali Imran 14 itu adalah ekor-ekor dunia. Di At-Taubah 24 ada 8 ekor dunia. Bapak, anak, saudara, suami, istri, kaum kerabat, adat istiadat, harta, usaha rumah, itu 8. Yang ekor di Ali Imran 14 perempuan, anak, harta, emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak dan sawah ladang. Itu ekor-ekor yang kita cari di dunia. Berhentilah kalian, kata Allah, pada usia 40 bergeraklah mencari akhirat supaya dunianya ikut. Taubah. Begitu. Atau 24, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum. Itu ekor-ekor dunia. Jadi orang berputar menjadi Bani Israel, dunianya hanya seputar dari hidup kehidupan sampai pengetahuan hidup, dari SD, SMP, SMA, S1, S2
dapat pengetahuan hidup, harusnya naik dia ke atas. 24 Untuk apa yang kulakukan lagi kepada Allah nih sampai kesempurnaan hidup? Sedikit orang yang punya pengetahuan sampai puncaknya untuk naik ke atas, dia putar lagi ke bawah untuk mencari dunia. Israel berjalan-jalan terus dia, gitu. Cari pahami. Nah, jadi kalau kita dapatkan pola ini, kita akan mengerti. Jadi Isra Mi'raj, peringatan itu diingat adalah dalam rangka, hei kalian, 11 bulan nanti, ya kan, 1 bulan penuh maksudnya. Apanya? Ramadan. Itu 11 bulan kita jadi Bani Israel tuh, cari uang, harta dunia kita cari semua, naik ke atas. Ketika Mi'raj 1 bulan sudah kau lepaskan semua, naik kau ke atas, masuk kau ke masjid. Aduh, pas hari ke-10 sudah habis orang. Isra lagi orang di Ramadan. Lihatlah, di Isra lagi kan di Ramadan. 10 hari terakhir semakin satu sab kita punya apa? Satu sab kita punya apa namanya itu, jamaah kita. Habis semuanya. Kemana orang keluar? Mencari kebutuhan lagi ke bawah. Tadi minta-minta, ya Allah berkatin aku, ya Allah beri keberkahan di bulan Sya'ban, Ramadan, dan sampaikan ke Ramadan di bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ya Allah berkahi kami, ya Allah. Gitu kan? Untuk sampai ke Ramadan. Sampai Ramadan kau cari lagi yang 11 bulan. Tandanya Ramadanmu Bani Israel, saummu Bani Israel. Ya, silakan Bang Tri tanya. Bang Hilman tanya. Bang Supriyadi kemana kemarin? Gak datang. Bang Barkah, ayo. Bang Tri. Suroso. Bang Suroso, ya silakan Bang. Tapi kita itu kan manusia, setiap hari tadi 1 sampai 4 itu kan Pak, perutnya. Karena memang itu kita samping dari kecil sampai mengejar perut tadi, bekerja juga merupakan ibadah untuk mencukupin keluarga. Jadi sampai batas di mana kita melaksanakan ASI tadi, Al-Quran, sholat tepat waktu, dan infak dengan ikhlas. Apakah pagi kita baca Quran, sholat tepat waktu, infak setiap hari itu sudah cukup? Sekian. Iya, orang yang melakukan 3 hal untuk dia Mi'raj dengan ASI, air susu ibu yang kita minum 2 tahun, itu kembali kita minum kembali. Al-Quran harus dimakan, dikunyah, diminum, sholat dan infak. Pekerjaan ini bukan pekerjaan yang main-main. Itu pekerjaan bisnis kita kepada Allah di surat 3529. Apabila asimu benar, sudah selesai hidupmu. Uruslah dirimu kepada aku lewat Quran, uruslah dirimu kepada jiwamu lewat sholat, uruslah dirimu kepada lingkungan lewat infak. Jadi ada orang sholat tetap dia berbagi, tetap dia ke Qurannya kuat. Itu tandanya dia sudah punya asi, punya Al-Quran, sholat, infak. Banyak juga orang punya Quran tapi dia bakhil, tertolak Qurannya. Banyak orang sholat tapi dia berdekut, tidak ada zakat, infak, sodakohnya, nggak berguna dia punya sholat. Jadi kalau begitu Isra Mi'raj adalah pekerjaan yang paling istimewa. Lewat apa? Lewat asi Al-Quran, sholat, infak. Pekerjaannya itu di surat 35 ayat 29 sampai ayat 30. Baca Menteri yang keras. Pakai itu mic-nya tuh, kecil. Ya. Fatir 29:30. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, 1, dan melaksanakan sholat, 2, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya 3. dengan diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Jadi Bang Tri kemari, Pak Berkah kemari, Bang Anton kemari ngapain? Lagi bisnis kita ini. Itu Quran. Pakai Quran kita, sholat tadi sudah. Ini kita berinfak subuh. Minimal senyuman dulu. Coba senyum dulu, senyum.
Ya, infak lu senyum, Bang Ilman senyum, Bang Supriyadi senyum. Ya kita yang punya, Bang Junaidi. Kalau kita tahu rahasia ini, kita akan tahu. Namanya kita mi'raj. Nah, perlu diajari. Siap-siap. Halo, yang di belakang, kameramen, waspada. Abi mau bergerak, jangan nongol kepala nanti. Nah, siapa nabinya? Di dalam cerita Isra Mi'raj itu, pertama Nabi Adam. Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua Yahya, Isa. Tiga Yusuf alaihissalam. Keempat Nabi Idris. Yang kelima adalah Harun. Keenam Musa. Ketujuh Ibrahim. Ini bukan main-main, tiap hari kita lakukan. Muhammad Adam, Muhammad Yahya, Muhammad Isa, Muhammad Yusuf, Muhammad Idris, Muhammad Harun, Muhammad Musa, Muhammad Ibrahim. Tanggal pertama, kau mengumpulkan data-data. Hidupmu mengumpulkan data-data yang fakta, namanya kamu sudah punya tangga. Adam alaihissalam, Muhammad Adam. Naik kedua, Muhammad Yahya, Muhammad Isa, bahwa data yang kau punya tadi untuk kau menghidupkan orang lain, menghidupkan jiwanya, memelekkan matanya. Bukankah Nabi Isa adalah orang yang memelekkan mata orang, yang menghidupkan yang mati? Jadi kalau kita sudah punya data, cari pengetahuan-pengetahuan yang membuat jiwamu hidup. Berarti tanggal 2 sudah ada, sudah Muhammad Isa. Yang ketiga, kamu naik Muhammad Yusuf, kegantengan jiwanya sudah mulai punya pribadi yang hebat, dia jaga. Bahkan ada doanya, Allahumma hasanta, ya kan? Apa namanya waktu kita bercermin, ya Allah, baikkanlah ciptaan kau ini, udah hebat, ya kan? Fahasin buluki, dan baikkanlah akhlakku ya Allah. Ya, Muhammad Yusuf, Muhammad Idris belajar yang tidak pernah putus. Jadi intinya sampai di sini dia Nabi Idris, ya kan, remaja sampai apa? Perut tadi ya, nomor 4 ini. Ujungnya pengetahuan hidup karena ada Nabi Idris, tetap masih belajar. Naik ke atas Harun, agentnya Musa alaihissalam. Mulai kamu melihat apa yang dikasih Harun, berbicara. Musa sudah mulai naik, Muhammad Musa kalau sudah sampai adalah orang yang menghancurkan Fir'aun, Haman, Qarun, Samiri. Jadi kalau sudah sampai ke Nabi Musa, maka kamu punya tingkatan mi'rajnya, hancurkan sifat Fir'aun, Haman, Qarun, Samiri. Yang gila jabatan, gila pengetahuan, gila harta, gila kehormatan. Naiklah Nabi Ibrahim, peletak Ka'bah. Jadi kalau gitu Muhammad Ibrahim sampai kepada Ka'bah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala kama sholaita ala Ibrahim. Jadi semua kejadian ini 24 jam kau lakukan. Nabinya ada semua di tingkat-tingkat itu. 7 tingkatan ini Allah katakan surat 15:87. 7 yang berulang. Dan sampai ke kepala ini urusannya adalah 2949, bahwa inti daripada semuanya, microchipnya ada di 2949, yaitu Al-Quran. Bal huwa ayatun bainatun fi suduril ladzina utul ilm. Bahkan benar ayat-ayat Allah dari Al-Fatihah, dari Alif sampai Ya, Al-Fatihah sampai An-Nas, semuanya ada di mana Bang Taufik? Di kepala. Di lantai 7. Quran itu di mana tersimpan Quran? Di mana? Bang Barkah selama ini tahu ya di mana? Quran tersimpan di mana? Kalau itu kan mushaf, kertas. Kalau itu bisa dirobek, bisa dibakar, betul. Bisa ditambah hurufnya, bisa dikurangin hurufnya, betul. Tapi kalau Quranku kata Allah tidak bisa tidak ada pernah perubahan. Kalau Quran mushaf itu bisa berubah. Betul kan? Berubah dia. Magic. Tambah hurufnya bisa, kurangin hurufnya bisa, yaitu mushaf. Tapi Al-Quranku tidak bisa kau tambah kurang. La tabdila li khalqillah, tidak pernah berubah. Ada di mana Quran? Quran itu
ada di mana? Lauh Mahfuz. Di mana Lauh Mahfuz? Jangan aneh-aneh. Quran tuh nggak aneh-aneh. Belajar kita nggak aneh-aneh. Lauh itu artinya lempengan, mahfuz terjaga. Ini namanya Lauh Mahfuz. Lantai yang 7. 1, perhatikan nih. 2, 3, 4, 5, 6, leher. 7. Ini adalah seorang manusia ciptaan Allah yang sempurna, yang mengikuti ayat Allah. Sampai di kepala kita di Quran tersusun. Makanya Imam Syafi'i atau anak-anak kita yang 5 tahun kok bisa hafal Quran? Kok bisa hafal Quran? Ada microchipnya. Kalau microchip tuh nggak ada, ya nggak bisa dapat dia. Itu hebatnya Allah tuh. Takbir. Ini ayatnya. Di manakah Quran itu ada? Di 2949. Quran itu ada di Lauh Mahfuz, di lantai ke-7, di langit ke-7. Benar. Di sana wallahu alam, tapi yang jelas di kepala kita ini tersusun, otak kita disusun oleh 30 juz, 114 surat, 6236 ayat, 77.701 kata. Ejik 719 huruf, 319 huruf, 604 halaman, 60 hizib. Itu tersusun semuanya di dalam kepala kita. Makanya kita bisa apa? Terus kok bisa ada yang kafir? Dia gak mau baca Qurannya. Dikasih Quran, dia gak mau dengar. Dikasih Quran, dia gak mau lihat. Dikasih Quran, dia gak berpikir. Dia adalah binatang, kata Allah. Ku kasih warisan yang hebat, Quran di dirimu, kok jadi kau kafir? Kok kau munafik? Nah, untunglah dipanggil Allah. Hei Tri, datang kau Tri, siap. Karena urusannya sami'na wa ata'na kepada Allah dan Rasulnya. Jadi manusia. Kalau nggak datang lebih buruk daripada binatang kita. Kenapa? Kau tahu ini benar, tapi kau abaikan. Siapa kafir itu? Menolak. Dia tahu benar, dia tolak. Dia dengar benar, dia tolak telinga itu. Namanya tuli. Dia tahu benar lewat mata, dia tolak. Namanya buta. Dia tahu mulut untuk bicara Quran, dia omongin. Namanya adalah lahwal hadis. Gitu. Jadi Isra Mi'raj bukan cerita fantasi, tapi kegiatan 24 jam bersama dengan para nabi. Sifat Nabi Adam, sifat Nabi ini. Kok ada istilah Bani Israel itu membunuh para nabi, betul? Mereka membunuh para nabi. Kita ini membunuh para nabi. Kalau kau nggak belajar, matilah Nabi Idris dalam dirimu. Nah, begitulah. Kalau kau tidak melakukan membangun Baitullah dalam dirimu, kau telah membunuh keibrahiman. Kau telah membunuh Nabi Adam, data-data yang lengkap, Nabi Isa. Hampir setiap hari kau telah membunuh kenabian itu. Keadaman, keyahyaan, keisaan, keyusufan, Idris, Harun, Musa dan Ibrahim. Itu perilaku hidup dalam 24 jam. Kita baru belajar sekarang. Kemana selama ini kita belajar? Setahun sekali peringatan? Bukan. Tiap saat ku ingatin kau, detik, menit, jam. Urusannya dalam rangka kau kepadaku, kata Allah. Jelas. Abi yang 2949 itu bahkan balhua ayat sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang-orang yang berilmu. Yang dimaksud dada di sini apa? Yang kolbu kita itu hati. Iya, sudur itu artinya adalah otak besar. Coba semuanya, cerebrum. Nah, ini Abi nggak mau ngapus nih, sayang. Nanti kalian ambil aja contrek gitu. Cerebrum semuanya. Dalam bahasa ilmiah cerebrum itu otak besar. Cerebellum semuanya. Cerebellum, otak kecil. Apa guna otak besar? Merekam data. Innallaha alimun bidzatis sudur. Aku tahu dari semuanya, dari otak kau itu. Semua aku tahu. Mikro, makro, apa yang kau pikirkan semua tersimpan di otak besarmu. Karena otak besar adalah menyimpan data dari kecil sampai besar, mikro, dari kau lahir sampai kau mati. Sedangkan otak kecil, cerebellum, adalah memproses data. Dalam bahasa Quran, otak besar itu adalah sudur. Apa? Sudur. Sedangkan otak kecil namanya adalah fuadun. Apa namanya? Fuad. Fuadun itu adalah otak kecil. Nah, terjemahan di dalam Quran, sudur juga hati, fuad juga hati, kolbun juga hati. Sekarang
Hati di dalam indera namanya sudur. Dengarkan dulu. Hati di dalam otak namanya fuad. Hati di dalam hati adalah kolbun. Catat itu. Istilah hati dalam Quran ada 3. 1 sudur. Hati dalam panca indera. Semua kerekam apa yang kau lihat, yang kau dengar, yang kau rasakan, panas dingin, keras lembutnya lewat kulitmu, kerekam semua di otak besar. Maka tidak satu pun hilang dalam data nanti dibuka itu, dibuka itu secara ilmiah. Nih datamu. Ya Allah, kenapa aku buta? Aku kan melek punya mata. Betul, kau punya mata. Ini hasil karyamu. Kenapa kok sampai buta matamu? Berapa menit kau buka Quran? Gak pernah buka Quran semuanya. Kau buta pada akhirnya di sana. Kok aku tuli? Aku kan punya telinga, ya Allah. Betul, kau punya telinga. Tapi lihat telinga kau dibuat visualnya dengan sampai akhirnya telinga kau tak mendengar Quran. Menjeritnya di sana. Buta, sumun, bukmun, umyun, fahum, la yarji'un. Mulut yang ngomongin orang lain, hasad, hasud, iri, dengki semuanya. Bisu dalam pandangan Allah. Ini hasil karyamu semuanya. Gitu, jelas. Jadi bukan main-main ini, kita pelajari ini. Jadi Isra Mi'raj perjalanan setiap hari kita lakukan. Dari satu tempat ke tempat yang lain Isra, paham maknanya namanya Mi'raj. Gitu. Silakan Bang Hilman, ada pertanyaan, kasih mic-nya. Ini Pak, tentang dahsyatnya Al-Quran. Saya pernah dengar ketika Al-Quran itu diturunkan pada gunung itu akan hancur ya. Turunkan hancur. Hancur. Nah, bagaimana dengan Al-Quran yang masuk ke dalam dada manusia? Kok manusianya tidak terpengaruh? Al-Quran dibaca setiap sholat tapi nggak ngepek gitu. Nah, gimana ini bisa seperti itu gitu ya? Padahal begitu dahsyatnya Al-Quran, gunung aja bisa hancur. Kok manusia yang menerima gitu ya? Kok Gak ada efek. Enteng-enteng aja, nggak ada apa-apa. Gimana bisa begitu? Bisa gitu? Kenapa? Nggak jalan lagi otaknya. Microchipnya udah nggak jalan. Di dalam otaknya sudah hilang, sudah kabur, sudah hilang dia punya. Bayangkan kalau ada buku yang sudah lama tersimpan, itu artinya bisa lupa, berdebu, dimakan rayap, betul? Bisa begitu kan? Sama juga otak, dalam otak besar tuh ada Quran. Nggak kau pernah buka dia, ngepek pun tidak, buka aja nggak bisa. Mengapa kok bisa begitu? Bani Israel dia jalan semua cari perut terus dia. Pejabat Firaun cari perut, pengetahuan dokter hebat Haman cari perut, Korun cari perut, ulama Bani Israel namanya ulama Bani Israel cari perut. Nggak percaya? Ulama itu pada ujungnya harusnya sampai kepada Allah, tapi tidak. Mereka ulama Bani Israel. Buka surat At-Taubah 34-35. Mereka berebut di sini semuanya, berebut proyek. Kalau kita semuanya kena semuanya. Kita coba pura-pura kita sholat. Ya Allah, lapangkan hatiku ya Allah. Kau bohong. Bukan untuk lapangkan hati, kau cari duit. Ya Allah, berikanlah aku ya Allah kelapangan kesabaran. Bohong kamu, kata Allah. Kenapa? Karena praktek setelah kau doa, kau cari dunia, kau lupakan orang lain, kau lupakan orang miskin. Kau lupakan masjid yang perlu dibangun dan seterusnya. Maka bibir kita hanya sebatas omongan Bani Israel. Jadi kita semuanya pejabat proyek, kena semua kita ini di dalam ini, mutar di sini semua kita. Jadi namanya Bani Israel. Ditegaskan kuat bahwa ulama Bani Israel, bukan ulama Bani Israel di sana itu sudah diiyakan, tapi ulama yang berorientasi kepada SPJ, sek perut jantung, seputar ini dia mutar lagi. Baca. Surat berapa tadi? Baca yang keras, Bang Suroso. Atau Bang Hilman, di mana mic yang tadi ada? Bang Wawan, udah ketemu Bang Wawan, kasih ke Bang Wawan sana. Surat berapa? 34-35. 34. Ya, yang keras. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari para rabi dan rahib benar-benar memakan harta manusia dengan batil. Orang-orang yang hebat Memalingkan manusia dari jalan Allah. Iya, ulama-ulama hebat. Itu teguran, hei orang beriman, ditegur itu orang beriman. Banyak orang-orang yang namanya pejabat Firaun, Haman, Korun, Samiri mengambil ini sek perut jantung berputar lagi di Israel.
Baca yang keras lagi, ulangin lagi. Wahai orang-orang yang beriman, Terus. banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil. Memakan harta orang dengan cara yang batil. Siapa mereka? Rahib-rahib mereka. Orang-orang pintar itu. Ayat 35-nya, baca yang keras. Padahal ketika emas dan perak itu dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu disterilkan pada apa? Disetrika pada dahi, lambung dan punggung, kening, lambung dan punggung. Terus inilah apa harta yang dahulu kamu simpan untuk dirimu sendiri, tidak dimaafkan, maka rasakanlah akibat dari apa yang selama ini kau simpan aja itu. Kau punya tanah akan membakarmu sekian hektar, atau belum kau belum kau wakafkan, mati. Kau punya rumah sekian 4 sampai 5 rumah, belum kau wakafkan, mati. Rumah-rumah itu menjadi siksa buat dirimu. Disetrika kau punya kening. Kenapa kening? Tiap hari sujudmu harta, kok bukan pikiran. Keningmu disetrika. Kok lambung? Karena urusan perut. Kenapa punggung? Itu yang membawa hartamu. Jadi di kepala keningmu disetrika, lambungmu, perutmu disetrika, dan punggungmu, karena itu lambang harta. Sampai ke kening hartamu. Sujud pun kau sujud kepada harta. Ku setrika kau punya apa? Terus perutmu, kumpulan perut semuanya harta benda, setrika dirimu. Dan punggung yang kau bawa tiap hari hartamu itu. Hebat gak Allah menciptakannya? Takbir. Itu Bani Israel. Kita kan orang Bani Adam, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Naik dong ke atas, Mi'raj dong. Peringatan kedua Sya'ban ini, Rajab, Sya'ban, Mi'raj, Rajab. Naik ke atas. Besok Ramadan insya Allah kita dipanjangkan Allah usia, amin. Dalam keberkahan naik Mi'raj untuk mendapatkan keberkahan, mendapatkan Mi'raj 1 bulan penuh. Jangan lagi turun ke bawah. 11 bulan udah dibejek-bejek dunia, mencari dunia. 1 bulan aku tunggu kau, yang kau minta keberkahan di Ramadan, tapi sampai di Ramadan tetap kau ke bawah lagi, kau cari dunia lagi. Bayangkan tuh dustanya kita kepada Allah tiap saat, menjadi Bani Israel. Silahkan Bang Wawan, pertanyaan. Kok pakai ini juga ya? Harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan sebetulnya ini yang dari awal-awal tadi kita bahas. Kalau kita usia itu sampai 40, Iya. ya cari dunia. Kemudian 40 sampai 63 akhiratnya. Pertanyaan bagi saya pribadi dan mungkin pada umumnya jamaah yang lain juga, bahwa sebetulnya kita nyari dunia juga sampai 40 tuh ya dunia secukupnya aja. Secukupnya banget yang tadi itu mungkin cuma sampai ke perut apa-apa. Tidak seperti orang umumnya yang katanya dibahas di media bahwa para konglomerat sampai apa-apa. Saya pribadi dan kami semua mungkin sampai 40 ya cukup buat itu aja. Bahkan ketika kerjanya kami terus sampai itu ya cukup buat itu aja, juga kebutuhan yang utama aja, nggak sampai yang neko-neko. Kemudian juga ibadah itu kan tidak hanya sholat apa-apa itu, mencari nafkah juga tentunya adalah ibadah, sekiranya memang di jalan yang baik. Nah, kekeliruan kami itu bagaimana bahwa ketika usia sampai 60, contoh misal saya. Usia berapa Bang Wawan? Saya 61. Tahun 64. Ya. Tahun 64 65. Lahirnya 64 ya. Sama kita. Iya. Terus? Itu alhamdulillah saya masih kerja. Alhamdulillah masih kerja. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Tapi jujur aja, ya kemudian cukup buat itu aja gitu. Cukup buat itu aja. Kemudian agak lanjut lagi, agak nyambung agak beda. Kewajiban dari seorang suami ataupun laki-laki itu kan untuk menafkahi keluarganya. Ini kewajibannya itu sampai kapan? Artinya begini Mas, bahwa ketika sampai usia 60 apa-apa kebetulan kebutuhan hidup kami itu masih sama, kurang lebih
ketika masih ada anak masih kecil apa-apa gitu. Apakah ketika usia sudah 60 lebih tidak menjadi rukhsah? Diperingan bahwa karena udah punya anak, syukur-syukur anaknya udah bekerja, menjadi beban anak. Yang lain lagi bahwa ketika udah usia 60 ternyata bisa ada salah satu dari kita ini atau dari semua ini ada yang bisa udah menduda. Kemudian, bisa apa? Udah jadi duda, usianya udah 60 lebih atau bahkan 70. Ada yang minat wanitanya itu, usianya masih muda dan masih bekerja. Apakah kewajiban mencari nafkahnya itu udah gugur jadinya dari istri gitu? Jadi agak-agak orang Jawa bilang agak jelimur. Kembali yang tadi bahwa kami itu sampai dengan usia 40 bahkan sampai usia pensiun pun ya sekedarnya aja lah. Cuma sandang, pangan, papan itu enggak lebih-lebih gitu. Iya. Ini kekeliruan kita ini. Kerja kita anggap di muka bumi ini kerja adalah memang cari makan itu ya. Kerja kita 3 saja. Kau kerja memahami hidup kau untukku, kerja memahami hidup untuk jiwamu, kerja untuk memahami hidup kepada lingkunganmu. Namanya ASI. Al-Quran, sholat, infak adalah cara kerja kau kepadaku. Duit kau, kekayaanmu akan kuat datang semua. Abi usia 61 tahun. Sadar di sini, belajar, ninggalkan istri dan anak, belajar. Karena bermalam, pulang, aku tanya, bagaimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Anak sehat. Makan apa? Nggak ada. Sakit nggak? Enggak. Apa yang kau berikan? Air. Boleh jadi air yang diberikan itu nilainya susu. Kenapa? Karena bapaknya kuat kepada Allah. Rezeki datang. Bang, ya kenapa? Ada orang ngasih 200.000. Dulu besar benar 200.000. Terus nggak tahu dari siapa. Pokoknya dikasih salam dari buat Abi, buat Bang Dodi katanya. Oh iya, 200.000. Itu rezeki siapa yang ngatur? Karena aku datang kepada Allah, maka rezeki akan kuberikan. Kau cari akhirat, dunia akan ikut. Pasti. Kita buktikan. Kita mau ke Mekah. Mau kemana kita? Kita buktikan. Kita mau ke Mekah. Mau kemana? Sebut, mau kemana? Mau ke Mekah. Jangan pelit, diulangin. Mau kemana? Jangan marah dong. Mekah. Mau kemana Bang Top, Bang Tri? Mau ke Mekah. Tujuan kita ke Mekah, maka Allah siapkan sumbernya. Tujuan menarik sumber, betul? Tujuan menarik proses. Itu logika yang bisa dibantah. Kau tentukan tujuan Mekah, maka sumbernya, bensinnya, biayanya, pesawatnya, aku yang akan urus. Kalau tujuan kau ke Mekah, berangkatlah kau. Karena tujuan kau sudah terletakkan, aku mau ke Mekah ya Allah. Mau apa? Mau umroh, aku mau haji. Baik, akan kupersiapkan nanti semua ini. Kau sama aku aja. Begitu. Pengumuman. Hei orang beriman, mau berangkat haji nggak? Nggak mungkin. Ya nggak mungkin. Mau berangkat haji nggak? Mau dong. Nggak ada duit, ya nggak bisa. Yang manggil bukan duit. Yang manggil bukan pejabatmu, bukan doktormu, bukan profesormu, bukan jabatan jenderalmu, bukan yang manggil Allah. Wa azin fin nasi bil hajj. Aku yang manggil. Kau berangkat. Aku hanya punya ASI ya Allah. Berangkat kau. Ada orang nggak punya biaya berangkat haji. Pak, Bapak berangkat haji Pak ya. Ada nggak kayak gitu? Ada. Banyak cerita itu. Kenapa? Karena orang ini dekat sama Allah. Rezekinya datang semua. Letakkan tujuannya Allah, maka sumber-sumber proses-proses akan mengikuti Allah. Tujuanmu siapa? Kalau tujuannya akhirat, maka dunia akan ikut. Itu hebatnya logika itu. Yang bantah gila. Tujuan akan menyedot sumber. Tujuan akan menyedot proses. Seorang ibu yang masak sayur sop, diulangin Bang Tri. Yang masak sayur sop. Tujuannya sayur sop. Sumbernya ngikut nggak? Air, kompor, semua sumbernya ikut. Prosesnya ikut nggak? Dia masak, dia matang semuanya. Dia tentukan sayur sop, maka sumbernya ikut. Maka tentukan tujuanmu tiap hari Allah, maka segala macam sumber akan kepada Allah. Letakkan tujuanmu akhirat, sebab macam dunia akan ikut. Itu dia. Dan ini tidak bisa 1-2 hari. Tiap hari kita harus belajar sebegini. Abi nggak kerja, aku lihat. Terus kenapa? Kok nggak pernah
makan terus, utang nggak ada, kasih Allah. Allah kasih kirim semua. Dikasih Allah. Nah, kalau kuat, ayo sama-sama kita. Itulah nggak kuat. Kenapa nggak kuat? Karena udah terjerat sama dunia ribuan tahun lamanya. Nah, kau berhasil punya rumah. Nah, kau kaya, kau punya orang, punya rumah, punya mobil, punya banyak. Semua kau punya semuanya. Itu didikan dunia ribuan tahun lamanya. Sukses bukan ketemu Allah. Sukses tuh punya duit. Sukses tuh punya rumah, punya mobil. Itu adalah Bani Israel. Suksesmu mengatakan, aku masuk jannah. La ilaha illallah. Itu sukses namanya kamu. Sukses namanya itu. Kau cerdas, la ilaha illallah. Kau kaya, la ilaha illallah. Kau bekerja, la ilaha illallah. Bang Awan sampai sekarang bekerja, urusannya kepada akhirat. Begitu dong. Ini sudah dapat duit, dapat semuanya, kau bakhil, salah. Bukan untuk keluargamu lagi, untuk orang lain kau berikan semua. Dan kau tidak pernah miskin. Ini rahasia Utsman bin Affan. Siapa mau kaya? Siapa yang panjang usia? Baik. Mau kaya panjang usia, kasih tipsnya. Ada 3. Ada 3. Minggu depan aja jawabannya. Hah? Minggu depan atau sekarang? Jawabannya kaya dunia akhirat. 3 kau lakukan. Kau suka berzikir, kau suka bersujud, kau suka berdoa. Berzikir pakai Quran, fazakir bil Qur'ani ma yakhafu wa'id. Bersujud pakai sholat, dan berdoa pakai infak. Sering-seringlah doakan orang lain. Ya Allah, berikan rezeki yang berlimpah ruah kepada Bang Wawan ya Allah, kepada Gus Mul ya Allah, kepada Pak Berkah, kepada Anton ya Allah, Suroso, Sitri ya Allah, lahir batin. Yang didoakan gak dengar, yang didoakan gak dengar, maka doa-doa itu kembali kepada dirimu. Itu hebatnya Allah tuh. Maka sering-sering kau mendoakan orang lain, tapi kau bakhil mendoakan, gak pakai bayar. Apalagi yang orang yang kau benci mau kau doakan, gak mungkin. Yang kau sayangi kau doakan, yang kau benci kau doakan. Ya Allah, mungkin belum terbuka hatinya ya Allah. Bukakan hatinya ya Allah. Terbuka hatinya. Karena kau berinfak, berdoa itu berinfak. Itulah pekerjaanku Bang. Aku kasih bocoran. Jadi walaupun gak dengar Abi berbicara, Abi doain dia, tapi Abi kaya dari doa yang Abi sampaikan kepada Pak Berkaya, Pak Adwar, ya Allah berikan kekuatan lahir batin mereka. Mereka gak dengar, kembali doa itu kepadamu, kepada mereka dapat, kepada Abi dapat. Begitulah orang yang berdoa kepada orang beriman. Qala rabbighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin. Itu doa Musa. Musa mendoakan Nabi Harun. Ya Allah, jadikanlah saudaraku ini sampai akhirat ya Allah, berikanlah rahmat rezekimu yang paling hebat. Jadi yang berdoa siapa? Yang berdoa siapa? Bang Wawan? Nabi Musa. Yang didoakan siapa? Nabi Harun. 2 nabi. Jadi kalau aku mendoakan Pak Barkah, ku anggaplah Nabi Harun. Aku doakan Bang Anton, ku anggap. Jadi aku berperan sebagai Nabi Musa, berperan sebagai Nabi Musa. Maka ya Allah, jadikanlah ya Allah temanku itu benar-benar kau ridhoi ya Allah. Itu doanya, surat 7:151. Isilah hidupmu. GC 7:151. Isilah hidupmu itu. Pak Supriyadi kenapa gak datang? Mungkin ada masalah ya Allah, ridhoi dia ya Allah. Gak dengar dia, kembali kepada berdoa itu. Tapi berdoa untuk orang lain, kau bakhil. Bagaimana mau kaya? Doa orang untuk orang lain, kau nggak bisa mendoakan orang lain, kau miskin hatimu. Orang kaya bukan banyak harta, tapi kaya hatinya. Bisa gak kau bagikan doamu untuk orang lain karena Allah, di mana orang lain itu tidak tahu apa yang kau doakan? Itu baru kaya raya kau. Wahai Suroso, wahai Hilman, Wawan, Junaidi, Tri, Pak Barkah, Anwar, Anton. Ini ada beberapa yang belum tahu ini. Sebelah Gusmol siapa? Siapa namanya? Winner. Bang Win ya Allah, berikan kepada keluarga bapak kakek buyutnya keberkahan ya Allah, amin. Itu kembali buat dirinya, kembali kepada aku juga. Itu kerja kita Pak, hanya asi. Kerjamu di muka bumi hanya asi. Perhatikan Quran, dalamin, tadaburin, sholat ditegakkan di awal waktu supaya kau cerdas. Dan yang ketiga adalah infak yang kau berikan karena Allah. Kita belum masuk tuh yang namanya sholat 3 hari, 2 malam 3 hari. Jumat pagi kita berangkat terus, malam Sabtu, malam Ahad.
terus Jumat, Sabtu, Ahad, 3 hari. Ayo rapikan tuh kita punya kecerdasan sholat sebelum Ramadan. Wih, rugi kalian kalau nggak ikut. Siapkan Bang Anwar, kasih mic-nya. Ini abang kita nih, usia 65 ya, 70, 71 abang kita ini, 71. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abi, orang tua saya dan banyak orang juga bicara, berucap bahwa kita akan berhasil pada usia 40 tahun, mau kemana gitu istilahnya. Nah, apakah ini sebagai pengejawantahan daripada Isra Mi'raj? Iya, betul. Usia 40 tahun jadi beriman atau kau musyrik, itu aja. Beriman atau kau kafir. Karena wahyu turun pada usia 40, gitulah dia. Buka suratnya 46 ayat 15. Nabi Musa berdoa, ya Allah, berkahi aku usiaku dari anak-anak 2 tahun setengah sampai usia 40 tahun. Berkahi aku ya Allah. Kita gak punya keberkahan, doa pun gak mau kita. Karena kau cari dunia terus, kata Allah. Baca siapa yang dapat, langsung baca artinya. 46 ayat 15. Bang Gusmul baca. Usia 40 itulah batas awak batasnya. Bukan main-main nih. Fitrah manusia. The life is beginning from 40. Mulai hidup itu dari 40 usia. 46 Al-Ahqaf 15. Al-Ahqaf. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada suara. Agar berbuat baik agar berbuat baik kepada orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan. 30 bulan berarti berapa? 2 tahun setengah. Sehingga, artinya 6 bulan di perut itu sudah bisa hidup, 6 bulan ke atas bisa hidup. Tambah 2 tahun di luar. Itu hebatnya. 24 tambah 6, 30 bulan. Cerdas kita dengan Quran ini. Terus. Sehingga apabila dia anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh aku bertobat kepada Engkau, dan sungguh aku termasuk orang muslim. Itu dia, tobat di usia 40 ke atas. Banyak maksiat saat 0 sampai 40. Berhenti kau dunia, naik kau ke atas. Sudah terlanjur usia kita berapa? 60-70 tahun. Mari kita bertobat. Itu saja. Ahad besok aku mau ke Medan, ke Berandan, ke Aceh, dalam rangka dakwah. Siapa yang mau berbagi silahkan. Abi jalan dakwahnya ke masjid di Medan 3 hari, di kota Medan 3 hari, Pangkalan Berandan, Tanjung Pura 3 hari, ke Aceh. Jadi lebih kurang 12 hari Abi di dalam rangka membagi mushaf dan berdakwah, memahami. Sekarang mereka sudah ada makanan, sudah semuanya. Rupanya batin nih mereka mengharapkan kajian-kajian seperti ini. Sudah haus mereka. Abi tanya, sudah langka nggak seperti ini? Langka apa enggak? Sudah langka ini. Memberikan makan kepada batinmu. Bang Win, cari itu. Adanya di Google. Gunung Gelis. Nah, itulah yang dapat disampaikan. Semoga bermakna dan kita bertobat kepada Allah. Bahwa banyak sekali kita salah selama ini. Ya kan? Salah selama ini. Kita berpura-pura baik, padahal buruk, berpura-pura belajar, padahal malas kita. Nah, makanya kita tobat kepada Allah, kita banyak berdusta dan ingkar, keras kepala, susah diatur oleh Allah. Dan banyak maunya, banyak mau dilihat, mau diperhatikan. Kalau penyakit di mata namanya ria, mau diperhatikan. Penyakit di telinga namanya sum'ah, mau didengar. Penyakit di mulut namanya ujub atau di pikiran, wah dia hebat. Begitu kan? Semoga kita menjadi orang-orang yang tobat semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, kami taubat ya Allah. Setelah kami memahami betapa banyak maksiat kami ya Allah, usia kami sudah pada tua semua ya Allah, sudah mau habis ya Allah, sudah kepala 6 rata-rata kami ya Allah, namun masih juga kami mengejar dunia ke bawah ya Allah, padahal harus ada tugas hidup, hakikat hidup, kesempurnaan hidup yang harus kami jalani ya Allah, hidup setelah mati ya Allah. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khotimah, la ilaha illallah, fi jannatil firdausi nuzula ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berikan kami rahmatmu, maghfirahmu, ampunanmu ya Allah, ridhamu ya Allah. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang dapat meneladani kepada keluarga kami, kepada kami sesemuanya ya Allah. Iman, Islam, ihsan kami kuatkan dalam diri kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, masukkan kami ya Allah, bapak kakek buyut kami, anak cucu cicit kami, semua handai tolan kami ya Allah. Guru-guru kami ya Allah, yang telah banyak mengajar, para alim ulama, ustadz ya Allah, habaib, orang-orang yang Engkau berikan banyak sekali karunia-Nya kepada mereka, dan kami belajar. Berkahi ampunkan mereka ya Allah, dan para bidan ya Allah yang telah banyak berkarya terhadap tangannya ya Allah, yang telah lahir kami di muka bumi lewat ciptaan-Mu ini ya Allah yang luar biasa hebat. Ampunkan dosa mereka ya Allah. Tetangga jauh dekat kami ya Allah, sahabat jauh dekat kami ya Allah, keluarga jauh dekat kami ya Allah, orang-orang beriman di muka bumi ini ya Allah. Bila mereka haji umroh, mabrurkan mereka ya Allah. Tahun ini jadikanlah kami orang yang berangkat haji dan umroh sebelum Engkau panggil kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waladdallin. Amin. Saja qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hamdalah, alhamdulillah alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.